Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Priantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Ada luka yang tidak langsung membuat seseorang pergi, tapi perlahan mengikis kepercayaan sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun bisa terlihat baik-baik saja di depan kamera, sementara di dalam hati mungkin ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar mendapat jawaban. Berawal dari polemik rekaman CCTV yang kembali dibuka ke publik, muncul narasi baru tentang masa lalu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sarwenda kemudian mengungkap bahwa ada luka yang disebutnya sudah lama dipendam, termasuk dugaan persoalan sejak tahun 2017. Kalau benar, pernah ada fase ketika pengampunan diberikan, lalu kekecewaan kembali datang. Mungkin yang runtuh bukan cuma hubungan, tapi rasa percaya yang menjadi fondasi rumah tangga. Kalau dibaca lewat tarot, Ace of Cups yang melambangkan cinta, keluarga, dan sosok anak yang berada dalam dekapan ibunya, menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat. Namun, kartu ini juga mengarah kepada adanya kepercayaan atau keyakinan Sarwenda terhadap dugaan perselingkuhan yang selama ini menjadi persoalan. Kemudian Nine of Pentacles, simbol kemandirian, kestabilan, dan menjaga sesuatu tetap berdiri sendiri. Kartu ini menggambarkan salah satu pihak berusaha menunjukkan kepada publik bahwa semua baik-baik saja, sekaligus menjaga persoalan rumah tangga agar tidak semakin terbuka di media, karena ada pertimbangan materi dan kepentingan finansial. Dan yang paling tajam adalah The Tower, simbol bangunan yang runtuh akibat sambaran petir, menggambarkan sesuatu yang selama ini dibangun tiba-tiba terguncang. Jadi, persoalannya bukan sekedar rasa cemburu, tetapi ada gambaran tentang dugaan perselingkuhan dalam pernikahan yang kemudian membuat kepercayaan yang sudah dibangun Sarwenda kepada Ruben ikut runtuh. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah luka lama Sarwenda memang menjadi akar runtuhnya kepercayaan? Kenapa dia memilih memendam permasalahan selama 11 tahun pernikahan? Apakah isu perselingkuhan itu benar adanya atau hanya rasa cemburu dari Sarwenda kepada Ruben? Semesta bicara. Di episode kali ini kita akan kita akan melihat simbol dan tanda dari perseteruan, di mana masih seperti biasa drama antara Wenda dan juga Ruben Onsu, yang dimana ada luka lama, luka batin yang cukup membekas selama mereka menjalankan pernikahan selama dalam pernikahan, tapi kejadian ini sudah 11 tahun yang lalu mereka alamin. Kita akan melihat simbol dan tanda dari Wenda dan juga Ruben Onsu. Semesta bicara. Semesta bicara. Ya, kalau kita bilang tentang perseteruan atau drama atau apapun itu antara Wenda dan juga Ruben yang selalu tidak habis-habisnya, kita akan melihat apakah luka lama Sarwenda memang menjadi akar runtuhnya kepercayaan ini. Semesta bicara. Ace of Cup. Betul. Di sini luka lama Sarwenda ini Ace of Cup ya, tentang simbol dan tanda. Sini ada seorang anak yang sedang digendong oleh ibunya, di mana akar runtuhnya permasalahan ini adalah salah satunya adalah kepercayaan tentang permasalahan yang bisa kita bilang bahwa kita akan lihat nanti ke dalamnya seperti apa. Apakah ada kepercayaan tentang perselingkuhan atau apa? Tapi yang kita lihat di sini, ini adalah betul adanya, di mana Ace of Cup ini menunjukkan bahwa akar runtuhnya kepercayaan Wenda itu terjadi karena luka batin yang terjadi. Dan kenapa dia memilih memendam permasalahan selama 11 tahun pernikahan? Nah, ini lucu nih. Semesta bicara. Knight of Pentacles. Kenapa dia memendam permasalahan ini selama 11 tahun pernikahan? Karena salah satunya adalah tentang
kepercayaan publik. Lebih tepatnya adalah mereka ingin memastikan kepada publik bahwa apa yang sekarang mereka jalankan, pernikahan mereka yang jalankan itu baik-baik saja. Karena ini menyangkut tentang pundi-pundi mereka juga. Kalau ini semua terjadi, ini semua akan mulai terbuka, kemungkinan besar Ruben tidak akan seperti sekarang. Jadi memang ini Knight of Pentacle adalah permasalahan uang. Jadi memang mereka menjaga untuk tidak sampai ke blow up ke media. Dan apakah isu perselingkuhan itu benar-benar adanya atau hanya rasa cemburu dari Sarwenda kepada Ruben? Semesta bicara. The Tower. Bukan cemburu, tapi memang sudah ada perselingkuhan di di pernikahan mereka ini. Bukan isu, tapi memang betul ada perselingkuhan. Yang jelas ini bisa kita lihat bahwa tentang Tower, hilangnya kepercayaan di sini. Tower itu jatuh, jadi intinya hilangnya kepercayaan yang dimana sudah dibentuk oleh Wenda kepada Ruben ternyata dikhianati. Dalam sebuah perpisahan, seringkali ada dua orang yang sama-sama merasa sudah paling banyak berkorban. Satu memilih diam, satu memilih bicara. Tapi ketika dua versi cerita bertemu di ruang publik, siapa sebenarnya yang paling lama memendam luka? Ruben dan Sarwenda kini berada dalam fase ketika cerita masa lalu kembali menjadi konsumsi publik. Ada narasi tentang siapa yang mengalah, siapa yang terluka, dan siapa yang selama ini menanggung beban lebih besar. Dari sisi Ruben, mungkin ada tekanan dan persoalan yang tidak semuanya terlihat kamera. Tapi dari sisi Sarwenda, diam selama bertahun-tahun juga meninggalkan luka yang akhirnya meledak. Di dunia selebritis, ketika dua narasi berbeda muncul bersamaan, ego dan rasa sakit bisa saling bertabrakan. Kalau dibaca lewat tarot, ada Four of Swords. Simbolnya menggambarkan seseorang yang seperti menepis tangan, seolah merasa sudah diabaikan atau tidak lagi mendapatkan respon yang diharapkan. Kartu ini menunjukkan sikap Ruben yang cenderung bertahan, tetapi lebih karena ego dan karena merasa dirinya sudah mengikuti kemauan Sarwenda. Kemudian Justice, simbol keseimbangan dan keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan matang. Pilihan Ruben untuk menahan diri bisa dianggap cukup baik, karena kalau terus diikuti, konflik justru berpotensi menjadi semakin besar. Ada kesan keduanya sama-sama punya keinginan dan kepentingan masing-masing, sehingga memilih meredam persoalan agar tidak semakin terbuka dan meledak ke publik. Lalu Ace of Wands, simbol api, energi baru, dan sesuatu yang mulai bergerak. Ditambah simbol anak yang menunduk dalam kartu, ini bisa mengarah kepada persoalan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk kemungkinan masalah rezeki dan materi. Masalahnya seperti bola salju, awalnya kecil, tetapi karena terus dipendam dan diredam justru semakin besar. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah sikap Ruben yang mengaku mengalah selama 11 tahun ini adalah ego atau ada motif lain? Mengapa Ruben memilih pergi dari rumah setelah adanya pertengkaran? Kalau memang ada perselingkuhan, hal apa yang memacu adanya perselingkuhan tersebut? Semesta bicara. Iya, tentang permasalahan Ruben dan juga Wenda yang katanya setelah 11 tahun ini kenapa nggak ngomong, kenapa nggak blow up, permasalahan luka batin ini. Dan apakah sikap Ruben yang mengaku selama 11 tahun ini adalah ego atau motif lain? Kita akan lihat. Semesta bicara. Four of Swords. Ini kita bisa bilang di sini tentang orang merasa sudah diabaikan di sini. Jadi ada orang simbol dan tandanya ada orang menepis tangan di sini. Jadi sikap Ruben itu mengaku mengalah selama 11 tahun ini ya lebih tepatnya adalah ego aja. Karena dia merasa bahwa ya gue udah melakukan semua yang dia minta gitu, maksudnya gue sudah mengiyakan apa yang mereka inginkan. Jadi memang egonya yang besar di sini. Dan mengapa Ruben memilih pergi dari rumah setelah adanya pertengkaran? Semesta bicara. Judgment. Judgment ini Ruben bukan mencari selamat, mencari aman, tapi lebih tepatnya memang dia tahu kalau dia sama-sama mengeladenin kalau mereka bertengkar, ini akan menjadi bom waktu yang akan menjadikan mereka lebih hancur daripada sekarang. Jadi pilihan Ruben untuk meninggalkan rumah setelah adanya pertengkaran itu pilihan yang sangat cukup baik karena biar gimana juga biar sama-sama dingin.
Karena kalau mereka tetap ada di situ, kita sudah melihat beberapa tayangan di mana yang sudah mulai bocor ya tentang video di mana pertengkaran mereka. Secara adu mulut aja, memang itu sudah sangat ini banget lah. Ego dua orang ini semua saling keluar dan saling ingin semuanya dimengerti dan didengar. Jadi memang ini adalah bisa dibilang Ruben memilih pergi itu karena ya tadi dia untuk meredam semua permasalahannya untuk tidak ke blow up. Dan kalau memang ada perselingkuhan, hal apa yang memicu adanya perselingkuhan? Semesta bicara. As of one di sini. As of one di sini adalah tentang ya memicu perselingkuhan di sini bisa kita ini kan bahwa simbol dan tanda ini sini ada anak merungkut atau bocah atau bayi merungkut. Ya di sini bisa kita bilang bahwa kemungkinan besar ya permasalahan selingkuh mereka ini bukan hanya permasalahan anak, tapi tentang permasalahan rezeki, atau lebih tepatnya adalah pundi-pundi mereka sendiri. Jadi bisa kita pastikan bahwa permasalahan ini sudah seperti kayak efek bola salju yang sudah mereka redam selama ini, marahnya mereka, kesalnya mereka, sampai akhirnya menjadi bom waktu buat mereka. Semesta bicara. Uang dalam rumah tangga kadang bukan sekedar angka. Ia menjadi simbol kepercayaan, sekaligus menjadi pemicu pertanyaan paling tajam ketika sebuah hubungan berakhir. Apalagi ketika publik mulai melihat adanya cerita ekonomi yang terasa tidak lagi sejalan. Setelah persoalan rumah tangga mereka kembali ramai, muncul pula berbagai pertanyaan publik mengenai kondisi keuangan keluarga, pengeluaran, dan dugaan penggunaan dana yang dikaitkan dengan pihak lain. Namun semua itu masih berada pada ranah isu dan narasi yang beredar. Yang menarik untuk dibaca bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan melihat energi di balik konflik materi ini. Apakah sejak dulu persoalan uang sudah menjadi sumber ketegangan? Atau justru masalah finansial hanya menjadi bayangan dari konflik kepercayaan yang jauh lebih dalam? Kalau dibaca lewat tarot, Seven of Cups dengan simbol cup di bagian mulut menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan pilihan, informasi, dan hal yang belum sepenuhnya terbuka. Dalam pembacaan ini, kartu tersebut mengarah kepada dugaan adanya aliran dana yang menjadi salah satu faktor pertengkaran hingga perceraian. Kemudian ada Three of Swords, simbol luka, konflik, dan hati yang terpecah. Kartu ini memperkuat gambaran adanya persoalan materi yang sudah lama menumpuk. Seperti bola salju, masalah yang awalnya kecil terus membesar hingga akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Sementara masing-masing pihak seolah tidak ingin mengakui atau membuka seluruh persoalan tersebut. Lalu The Lovers, simbol dua sosok yang dihubungkan dalam satu pilihan, menunjukkan adanya keputusan besar dan persoalan kepercayaan. Dalam pembacaan ini, Ruben digambarkan seolah memiliki sesuatu yang dianggap sebagai bukti kuat atau otentik, bukan sekedar gertakan. Kesimpulannya, Knight of Swords menggambarkan energi peperangan yang panas dan cepat meledak. Konflik yang sekarang terlihat seperti bisa menjadi sebuah bom waktu, karena masih ada persoalan lama yang belum benar-benar diselesaikan. Sementara Four of Cups menjadi pesan untuk berhenti saling menyerang dan mulai membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah dugaan aliran dana kepada selingkuhan Ruben yang disebutkan Sarwenda itu benar adanya, atau hanya asumsi Sarwenda saja? Apakah persoalan materi memang menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan mereka? Pihak Ruben mengatakan punya bukti baru soal Sarwenda. Apakah itu benar atau hanya gertakan saja? Semesta bicara. Ya, kalau kita melihat pertengkaran mereka berdua ini antara Wenda dan juga Ruben, apakah ini benar-benar menjadi biar untuk konsumsi publik atau apa? Karena kalau kita lihat seperti seolah-olah ini seperti gak beres-beres cerita mereka ini. Dan apakah dugaan aliran dana yang diduga diberikan kepada selingkuhan Ruben yang disebutkan Wenda itu benar adanya atau hanya asumsi Wenda saja? Semesta bicara. Seven of Cup. Seven of Cup ini kita lihat ya, ada simbol dan tanda orang lagi mengacungkan membawa ini di mulutnya, cup itu. Jadi seolah-olah ini kita bilang simbol dan tanda tentang mulut atau ucapan di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa benar adanya, bukan hanya asumsi Wenda aja tentang masalah perselingkuhan yang duitnya itu dana atau itu yang diduga diberikan kepada Ruben. Jadi memang ini salah satu faktor dari perceraian atau faktor dari
pertengkaran mereka. Jadi emang awal muasalnya emang ada seperti ini. Iya, betul kalau kita lihat bahwa ini adalah permasalahan tentang kebenaran, atau lebih tepatnya adalah selingkuh ini benar atau tidak, itu benar. Dan apakah persoalan materi memang menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan mereka? Materi tadi salah satunya udah aku bilang ya. Semesta bicara. Three of Swords. Ya, bisa kita pastikan permasalahan materi itu ada di situ. Jadi memang ini seperti kayak pengkumulatifan atau efek bola salju yang dimana mereka sebenarnya sudah mengumpulkan permasalahan-permasalahan ini dan mengumpulkan bukti-bukti ini, tapi mereka tidak ngomong. Jadi memang ini sengaja mereka bikin seperti ini. Jadi sehingga ini menjadi perang dingin, atau bisa kita bilang perang yang secara tidak langsung sebenarnya sudah terjadi perang, tapi mereka tidak mengakui ini perang. Jadi memang ada seperti itu permasalahan uang atau materi. Dan apakah pihak Ruben ini, ya, terutama dari pihak Ruben mengatakan bahwa bukti baru, mereka mengatakan akan mempunyai bukti baru soal Wenda. Apakah itu benar atau hanya gertakan saja dari Ruben Onsu? Semesta bicara, The Lover. Kemungkinan iya, karena bisa dibilang di sini Ruben itu mempunyai bukti yang sangat otentik di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa memang ini akan dikeluarkan oleh Ruben, dan itu bukan hanya menggertak. Di sini ada The Lover, ada dua simbol orang yang tapi cuma punya satu kaki di sini, satu kaki. Dalam arti cuma sepasang kaki, bukan kakinya sama-sama 4 gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa iya, Ruben tidak hanya menggertak, dia punya bukti baru yang akan dikeluarkan untuk bukan intimidasi ya, lebih tepatnya untuk mengeluarkan bukti baru tentang Wenda. Semesta bicara. Kita akan mengambil conclusion dari permasalahan Ruben dan juga Wenda yang masih belum selesai permasalahan ini, dan saling ngebom satu sama lain dan saling membuka aib satu sama lain. Kita akan mengambil 2 kartu conclusion dari Ruben dan juga Wenda. Semesta bicara. Ini adalah Knight of Wands. Knight of Wands ini adalah perangan yang dibikin sama mereka itu dari dasar bukan hanya ego, tapi lebih dasarnya adalah tentang banyak sekali permasalahan yang mereka simpan, yang selama ini mereka pikir baik-baik aja. Ternyata ini akan menjadikan bom waktu untuk mereka. Dan kita ambil satu kartu lagi, semesta bicara. Four of Cups. Segala sesuatunya memang harus dibicarakan lebih baik, karena jangan ada emosi. Memang ini klise ya, maksudnya kita nggak akan bisa seperti itu. Tapi memang ini harus dicoba untuk Ruben dan juga Wenda untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena biar gimana juga, anak-anak akan melihat jejak digital ini. Anak-anak Wenda dan juga anak-anak Ruben akan melihat seperti apa permasalahan orang tua gua ini. Jadi memang ada baiknya memang kalian berdua harus coba untuk menyelesaikan secara dewasa. Jangan saling membuka aib satu sama lain. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata. Hanya di Celebtube TV.